Pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Cina, skor akhir adalah 2-1 untuk kemenangan Cina. The big question is, apakah kita semuanya fans tim nasional Indonesia garis keras tetap mendukung dan mengawal perjalanan tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Ya, hasil akhir memang 2-1, kita kalah. 4 pertandingan, 3 kali seri, 1 kali kalah, poin 3 menjadikan tim nasional Indonesia hari ini tetap berada di klasemen nomor 5 ya. Dan ini yang menjadi menarik, berarti pertandingan ke depan masih ada 6 pertandingan lagi yang bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan oleh tim nasional Indonesia untuk bisa meraih poin demi poin lagi. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, maka kita harus lebih realistis lagi. Artinya menjadi runner up peluangnya semakin mengecil, akan tetapi perjalanan round 4 masih sangat terbuka sekali karena memang antara peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima, peringkat keenam, poinnya beda-beda tipis. Ya, kalau kita lihat permainan 90 menit tim nasional Indonesia melawan Cina, maka sebenarnya saya salut apa yang dilakukan Sintayong. Kenapa? Di babak pertama, meskipun sebagian besar bisa jadi menganggap ini adalah kesalahan strategi, tapi bagi saya tidak. Dua posisinya memang ada 3 back ya. Jai Itses, terus kemudian ada Max Hilgers, dan ada Kelvin Verdong. Akan tetapi sebenarnya yang murni menjadi back itu hanya 2. Kelvin Verdong dan Jai Itses. Kemudian Max Hilgers itu ditarik ke depan, overlapping jika dibutuhkan, apalagi saat kita menyerang ya, sehingga menjadi pos kanannya itu ada 3 ya. Ya, secara taktik strategi bisa jadi menambah pemain yang ada di depan akan bisa mempengaruhi atau memberikan potensi lebih besar untuk menjadikan peluang itu ada. Akan tetapi ya hasilnya memang deadlock ya, babak pertama kita belum bisa menciptakan gol. Terus kemudian begitu juga di sayap kiri Sain Patinama itu juga segitiga dengan Ragnar Oratmangun, dengan Rafael Strijk ya. Akan tetapi memang situasinya menjadi kayak double. Sain Patinama dengan Ragnar itu sering berbenturan. Tidak ada kolaborasi yang apik, tapi posisinya sering malah berbenturan. Itu yang membuat lini kiri depan tim nasional Indonesia tidak jalan. Ya, terus kemudian juga di lini belakang ya, gol pertama kita bisa melihat bagaimana seorang Sen, Papa Sen ya, dikiranya tidak direbut bolanya dan hanya di cover agar bisa meninggalkan lapangan permainan, akan tetapi kakinya masih bisa mendapatkan bola, kaki pemain Cina, dan akhirnya didorong ke depan gawang, dan di situ ada sontekan yang ya membuat jarak sedekat itu saya pikir Martin Paes akan susah mengantisipasi. Gol 1-0 untuk Cina. Terus kemudian kalau kita lihat gol keduanya Cina, yaitu luar biasa saya pikir, dengan penampilan tim nasional Indonesia yang sangat progresif saya pikir dari sisi jumlah pemain yang ditaruh di tengah dan di depan, membuat ada umpan yang cukup bagus. Harus kita akui bahwa umpan dari pemain Cina ini sangat keren sekali, sehingga membuat one on one dengan Martin Paes. Dalam keadaan one on one artinya
ya probability dimenangkan striker jauh lebih besar, dan ketika Martin Paes tidak bisa menghalau bola, saya pikir ya ini sesuatu yang wajar. 2-0. Yang lebih menarik lagi kalau kita lihat di babak kedua, sebenarnya Sintayong terus memburu poin, ya, tidak mengendorkan serangan, kalah 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 sama saja. That is kalah, ya. Tapi ya terus kemudian yang dilakukan adalah seorang Sintayong memasukkan beberapa pemain dan permainan jauh lebih hidup, terutama ketika kita melihat permainan Papa Tom. Saya pikir kita nggak tahu secara detail ya apa yang terjadi dengan Tom Haye dan apa yang ada di pikiran pelatih tim nasional Indonesia Sintayong, ya, sang history maker. Semoga saja kedepannya juga tetap akan membuat sejarah-sejarah baru untuk tim nasional Indonesia. Akan tetapi dengan dimasukkan babak kedua, ya, Tom Haye sebenarnya di lini tengah tak tergantikan. Bagaimana dia memberikan umpan-umpan yang ya switch play-nya ya, yang belum ada yang bisa mengalahkan untuk para pemain lini tengah tim nasional Indonesia. Dan ketika dia tidak memegang bola, yang menjadi menarik adalah dia punya knowledge untuk membimbing, mengarahkan teman-teman yang lain, naruh bolanya kemana, naruh bolanya kemana, naruh bolanya kemana. Dan itu harus kita akui, babak kedua permainan tim nasional Indonesia jauh lebih positif. Akan tetapi ya kita bisa melihat tim nasional Indonesia bisa menciptakan gol, itu pun lewat Papa Tom juga, ya, hasil dari lemparan ke dalam Arhan Pratama. Terus kemudian skor 2-1 berjalan hingga akhir pertandingan. Dari pertandingan ini, ya, saya simpulkan bahwa permainan tim nasional Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih menyerang, jauh lebih hidup. Mentality dan koordinasi antara sektor penyerangan dengan pertahanan itu saja yang disempurnakan, karena menaruh pemain lebih banyak di lini depan beresiko, ya, dan itu yang terjadi saat melawan Cina ini, kebobolan 2 gol. Di luar itu keberanian Sintayong menyerang total, ya, itu sesuatu yang baik, progres yang baik untuk tim nasional Indonesia, dan itu memang harus dicoba. Kalau kita melakukan defense terus atau permainan efektif lah, ya, kita sering bilangnya ball position selalu kalah dan sebagainya. Malam ini ball positionnya luar biasa, hampir 80% versus 20%. Saya pikir ini keberanian Sintayong yang bagus. Eksperimen ini menjadi pengalaman yang menarik dan akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya, karena 2 pertandingan berikutnya kita akan melawan Jepang, ya, dan melawan Arab Saudi di bulan November nanti. Dan semoga saja Kevin Dick sudah ada di lapangan bersama para pemain tim nasional Indonesia yang lainnya, ya. Terus kemudian dengan melihat hasil klasemen ini, ya, target berikutnya berarti nomor 3 atau nomor 4 menjadi runner up. Saya pikir ya kalau kemarin kita bisa mendapatkan 4 poin, ya, di laga antara melawan Bahrain dengan melawan Cina, potensi untuk menjadi runner up sangat terbuka, sangat besar. Dengan kekalahan ini maka kita harus lebih realistis, tapi kesempatan itu masih sangat terbuka, kesempatan itu masih sangat ada, dan ya kita layak terus mendukung perjalanan tim nasional Indonesia. Kita apresiasi apa yang sudah dilakukan tim nasional Indonesia malam ini belum akhir segalanya. Bulan November masih ada 2 pertandingan lagi, dan kita harapkan tim nasional Indonesia bisa tampil lebih baik lagi, bisa mendapatkan poin karena lawan yang dihadapi Jepang, ya. Dan Jepang juga malam ini hasilnya seri melawan Australia. Jadi praktis ya nilai sempurna yang sudah didapatkan Jepang juga tergoyahkan juga. Artinya Jepang juga ada potensi untuk kita seimbangkan atau kalahkan. Ya minimal seri lah, ya, bermain di GBK dengan segala macam antusiasme para supporter tim nasional Indonesia. Ya, apa yang terjadi malam ini menjadi hal yang ya mungkin membuat kecewa bagi kita semuanya, tapi
Ya, inilah sepak bola. Sekali lagi inilah sepak bola. Semoga saja perjalanan tim nasional Indonesia ke depan akan lebih baik lagi, ya, permainannya lebih hidup, dan yang pasti poin poin harus didapatkan kalau kita ingin bersaing berbuat banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Terus dukung perjalanan tim nasional Indonesia dan kita akan update apa yang terjadi dengan tim nasional Indonesia bersama saya Steoban. Thanks for watching.